Kabar membahagiakan bagi penerima PKH dan BPNT tahap 2 sudah menunjukkan hasil pantauan di aplikasi Siksenj yang menunjukkan proses kemajuan. Salah satu kategori penerima PKH BPNT berhak mendapatkan bantuan sebesar 3,3 juta rupiah per tahapnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua hal positif status pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2025 dan BPNT alokasi bulan April hingga Juni sudah muncul di aplikasi Siksenj. Kabar baiknya yang sudah disurvei maupun yang tidak disurvei masih muncul. Nah, apakah ini berarti penerima PKH dan BPNT pada tahap 1 lalu memiliki potensi mendapatkan bantuan PKH di tahap kedua? Nah, tentunya ini topik yang sangat menarik karena memberikan harapan bagi para keluarga penerima manfaat karena beberapa hari ini ditunggu-tunggu update progresnya. Alhamdulillah sejak malam tadi sudah bisa terpantau. Kemudian berdasarkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kebijakan program Keluarga Harapan tahun 2025, salah satu kategori PKH mendapatkan bantuan yang cukup besar per sekali pencairan yaitu 2,7 juta rupiah plus bantuan BPNT-nya 600.000 rupiah. Berarti total yang dicairkan pada tahap kedua mencapai 3,3 juta rupiah per tahap. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Silahkan disimak, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di hari ini selalu ada kabar baik dan harapan maupun cita-cita baik terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya melanjutkan informasinya untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar pencairan bantuan sosial pemerintah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share untuk mendukung agar kami dapat mengembangkan informasi yang akurat dan mendidik. Nah, teman-teman, kita kembali ke topik. Alhamdulillah, akhirnya hari ini di aplikasi Siksenj sudah terpantau progres penyaluran PKH di akun pendamping. Saya pribadi setiap saat memantau pergerakan dan perubahan status yang ada di aplikasi Siksenj agar bisa menginformasikan kepada teman-teman semua secara akurat. Dilihat dari aplikasi Siksenj pendamping untuk bantuan PKH saat ini terpantau. Pada menu PKH sudah terisi periode salur PKH April-Juni 2025. Dan pantauan di aplikasi Siksenj Supervisor diinformasikan status pada tahapan cek rekening. Nah, khususnya untuk progres PKH April-Juni 2024 atau tahap PKH tahap kedua per tanggal 21 Mei tahun 2025 pada menu PKH. Submenu penentuan KPM. Alhamdulillah tengah dilakukan penentuan KPM. Data dan informasi yang terlihat muncul jumlah KPM yang ditargetkan per desanya yang akan melalui proses penentuan KPM. Dan bila kita mengamati secara seksama antara data tahap 1 dan tahap 2 yang OTW proses penentuan KPM, sepertinya 11-12 atau hampir tidak ada bedanya, kecuali KPM yang sudah dinyatakan meninggal dan terlapor saat penyaluran tahap 1. Nah, di sini jelas terlihat pada keterangan proses penentuan KPM untuk periode ini dapat dilakukan. Kemudian submenu evaluasi komponen juga untuk periode April hingga Juni juga sudah muncul. Namun keterangannya proses evaluasi komponen belum dilakukan. Artinya untuk proses penentuan KPM ini memang masih berjalan. Nah, secara berturut-turut. Setelah proses penentuan KPM sudah dilakukan, selanjutnya masuk ke evaluasi komponen. Nah, pada evaluasi komponen ini nantinya pendamping sosial diberikan akses untuk melakukan penentuan KPM apakah data dari kategori keluarga tersebut sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi, pendamping misalnya dapat mengakses sekiranya ada kategori keluarga yang muncul pada evaluasi komponen, ada yang meninggal, berhenti sekolah, ataupun tidak berkesesuaian kategori dengan kondisi kategori keluarga. Maka pendamping dapat melakukan sanggahan.
Nah, setelah proses evaluasi ini selesai, Kementerian Sosial akan melakukan penutupan data untuk dilakukan perhitungan data bayar disesuaikan besaran nominal masing-masing KPM. Untuk kemudian dilanjutkan ke proses SP2D hingga bantuan masuk ke rekening KKS maupun penyaluran tunai di kantor pos. Nah, oleh karena proses bantuan PKH masih tahapan awal yaitu penentuan KPM, jadi apabila ada yang mengabarkan katanya bantuan PKH atau BPNT tahap kedua sudah mulai dicairkan, berarti informasi itu tidaklah benar. Kabar atau mengandung hoaks yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Dan jika melihat proses yang berjalan saat ini, maka estimasi penyalurannya bisa berada di minggu terakhir bulan Mei atau di awal bulan Juni tahun 2025. Nah, jadi teman-teman yang suka mengecek saldo bolak-balik, ya ditangguhkan saja dulu karena insya Allah selalu akan kami informasikan perkembangan infonya. Hingga status surat instruksi pencairan dari Kementerian Sosial kepada bank penyalur barulah dicek secara berkala. Nah, sedangkan untuk yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia tentunya ditunggu saja surat undangannya dibagikan oleh pihak pos di daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi silahkan ditunggu saja dan tetap bersabar. Selanjutnya kabar baik untuk penyaluran PKH tahap 2 ini ada kelompok KPM yang mendapatkan bantuan yang lumayan besar per sekali pencairan. SK Direktorat Jaminan Sosial nomor 59-HK.1-1-2025 tentang Indeks Bantuan Sosial Bansos Program Keluarga Harapan tahun 2025 ini merinci besaran bansos PKH yang akan diterima oleh setiap kategori penerima. Menariknya, salah satu kategori penerima bansos berpotensi menerima bantuan hingga 2,7 juta rupiah per 3 bulan atau setara dengan 10,8 juta per tahun. Ditambah dengan bantuan BPNT per 3 bulan 600.000 rupiah atau dalam setahunnya 2,4 juta rupiah, sehingga baik bantuan PKH dan BPNT jumlah yang didapatkan sebesar 3,3 juta rupiah per tahap atau setara dengan 13,2 juta per tahunnya. Nah, kategori yang mendapatkan bantuan yang lumayan besar ini adalah kategori keluarga korban pelanggaran HAM berat. Terdata dari data tahap 1 2025 terdapat 277 jiwa. Selamat ya bagi para KPM yang nantinya berhasil lolos untuk mendapatkan bantuan secara reguler dari Kementerian Sosial. Kemudian informasi yang kemungkinan besar tidak lagi dapat bantuan PKH dan BPNT berdasarkan DTSEN. Menurut info terbaru bahwa akan ada KPM yang tidak lagi dapat atau dihapus bantuannya, yaitu dari data rilis Kementerian Sosial bahwa 33.139 KPM di desil 10 menerima PKH dan KPM desil 5 sampai 10 sebanyak 1.742.561 menerima PKH selama ini direkomendasikan untuk dikeluarkan menjadi penerima PKH. Dan jumlah KPM desil 1 yang tidak menerima PKH adalah 5.287.637 direkomendasikan masuk menjadi penerima PKH sesuai kuota. Nah, jadi jika kita melihat profil penduduk miskin berdasarkan DTSEN ini, maka akan banyak sekali yang direkomendasikan untuk tidak dapat lagi bantuan PKH dan akan digantikan oleh penerima baru dari desil 1 untuk mengisi kuota PKH yang tersedia. Sedangkan untuk penerima program sembako BPNT desil 10 menerima BPNT itu terdapat 105.109 KPM dan KPM desil 5 sampai 10 terdapat 4.092.412 menerima BPNT. Selama ini direkomendasikan untuk dikeluarkan menjadi penerima BPNT. Dan jumlah KPM desil 1 yang tidak menerima BPNT adalah sekitar 3.683.934 dan direkomendasikan masuk penerima BPNT sesuai kuota.
Nah, jadi jika kita melihat profil penduduk miskin berdasarkan DTSCN ini, maka banyak sekali yang direkomendasikan untuk tidak dapat lagi bantuan BPNT dan akan digantikan oleh penerima baru dari desil 1 yang selama ini tidak pernah dapat bantuan BPNT untuk mengganti dan mengisi kuota BPNT yang tersedia. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.